Football Universe. Dia adalah bek kesayangan Pep Guardiola. Tidak hanya di dalam lapangan, di luar lapangan Nathan Ake selalu berusaha mendisiplinkan dirinya agar selalu dapat tampil prima. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Wajahnya sekilas mirip Ruud Gullit dengan rambut gimbal dan senyum mempesona. Tapi sebenarnya dia tidak ada hubungan keluarga dengan legenda tersebut. Nathan Ake juga bukan keturunan Suriname seperti beberapa pemain Belanda walaupun kulitnya berwarna gelap. Dia juga tidak memiliki darah Maluku Indonesia seperti yang dikira beberapa orang. Nathan Ake adalah pemain keturunan Pantai Gading, Afrika. Nama lengkapnya adalah Nathan Benjamin Ake yang lahir pada 18 Februari 1995 di kota The Hague, Belanda. Ayahnya adalah seorang imigran dari Pantai Gading, Afrika bernama Moise Ake. Sementara ibunya adalah warga Belanda bernama Ineke Telder. Nathan Ake memiliki seorang kakak laki-laki dan mereka berdua tumbuh besar di kota Hague. Kecintaan kedua anak ini terhadap sepak bola telah terlihat jelas karena lingkungan kota mereka juga mendukung sepak bola sebagai olahraga yang paling disukai. Hampir di setiap sudut kota disediakan lapangan mini untuk anak-anak bermain, sehingga Ake dan kakaknya senang bermain sepak bola di sana saat ada waktu senggang. Sejak kecil, Ake dan kakaknya telah bergabung dengan Akademi Sepak Bola VV Wilhelmus. Hal ini dikarenakan ayah mereka melatih di sana dan ibu mereka, Ineke, membantu dalam menyediakan makanan untuk anak-anak murid yang belajar di akademi tersebut. Dari akademi ini, Nathan Ake mulai mengenal teknik-teknik sepak bola yang benar. Ayahnya mengajarkannya bermain sepak bola sedari dini. Ake kecil juga sangat giat berlatih karena memang sedari kecil dia sangat ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Untuk menunjang pertumbuhan fisiknya, sang ibu juga berperan penting dalam memberikan nutrisi yang tepat, sehingga Ake dapat tumbuh sehat dan kuat. Di Akademi Sepak Bola Wilhelmus ini, Ake adalah anak yang memiliki fisik paling kecil dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Tetapi Ake memiliki kelincahan dan power yang di atas rata-rata. Hal ini yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling potensial di akademi ini. Dan scouting dari akademi-akademi besar mulai tertarik kepadanya. Pada waktu berusia 8 tahun, Nathan Ake akhirnya direkrut oleh salah satu akademi sepak bola ternama di Belanda, yaitu ADO Den Haag. Di sana, Nathan Ake menunjukkan kemampuannya dan selama berada di lapangan, dia adalah yang terbaik di antara pemain yang lain. Tetapi Nathan Ake adalah anak yang pemalu, sehingga di luar lapangan dia jarang berbicara dan hanya tersenyum setiap kali diajak bercanda. Seiring perkembangan yang baik di ADO Den Haag, maka pada waktu berusia 12 tahun, Ake kemudian bergabung dengan Akademi Feyenoord. Di tempat barunya ini, dia semakin menunjukkan perkembangan yang baik. Dia bisa dimainkan di posisi center back maupun full back kiri. Kekuatannya serta kepintarannya dalam membaca permainan menjadi nilai plus tersendiri baginya. Dia pun sukses mengantarkan Feyenoord menjuarai kejuaraan junior Belanda di usianya yang ke-15 tahun. Sewaktu Ake menikmati masa-masa perkembangannya di sepak bola, sang kakak laki-lakinya justru sudah tidak bermain sepak bola lagi. Dia memilih bekerja di official store Chelsea di Belanda sebagai staf toko.
Disinilah Ake mulai mengetahui lebih dalam tentang Chelsea dari kakaknya. Dan Ake tertarik bermain untuk klub London tersebut suatu hari nanti. Seiring dengan keinginannya tersebut, di usianya yang ke-16 tahun, Chelsea mengadakan seleksi untuk tim mudanya. Awalnya, Ake sangat ragu untuk mengikutinya, karena di Feyenoord dia telah dijanjikan promosi ke tim senior di usianya yang ke-17 tahun. Tetapi Ake memberanikan diri untuk berangkat ke London sendirian untuk mengikuti seleksi ini. Tanpa disangka-sangka, bek muda Belanda ini akhirnya diterima. Dan dia pun sangat senang karena dapat bermain di salah satu klub terbesar dunia saat itu. Nathan Ake menerima kontrak profesional pertamanya saat berusia 17 tahun bersama Chelsea. Pelatih Jose Mourinho juga sangat senang akan permainannya, sehingga memberikan debut di Liga Inggris pada Desember 2012 saat Chelsea melawan Norwich City. Di musim pertamanya berseragam Chelsea ini, Ake sempat dimainkan 3 kali dan mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik Chelsea. Dia pun diberikan perpanjangan kontrak 5 tahun di Chelsea. Tetapi waktu itu memang tim utama Chelsea dipenuhi bek-bek kelas dunia yang posisinya tak tergantikan. Sehingga di musim keduanya, Ake akhirnya dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan kesempatan bermain. Selama 3 musim, dia pun dipinjamkan ke 3 klub berbeda, yaitu Reading, Watford, dan Bournemouth. Di Reading, Nathan Ake hanya bermain sebanyak 5 kali. Kemudian, Ake bergabung dengan klub pendatang baru Premier League, yaitu Watford. Di klub barunya ini, Ake menunjukkan kualitas permainan yang luar biasa sebagai seorang bek kiri. Pelatih Watford, Sanchez Flores, sangat mengagumi etos kerja Ake di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah anak muda yang selalu bekerja dan berlatih keras untuk sepak bola, kata Sanchez. Di Watford ini, Nathan tampil di 24 pertandingan mereka serta mampu mencetak 1 gol. Di musim berikutnya 2016-2017, Nathan Ake dipinjamkan ke AFC Bournemouth. Di klub ini, Ake tampil memukau dengan mencetak 3 gol dari 10 pertandingan yang dipercayakan kepadanya. Dia pun sangat kokoh di barisan pertahanan Bournemouth, sehingga mendongkrak prestasi klub tersebut. Karena penampilan baik ini, maka Chelsea kembali memanggilnya di pertengahan musim. Dia pun dimainkan bersama nama-nama besar seperti David Luiz dan Azpilicueta di pertahanan Chelsea. Tetapi di akhir musim ini, Nathan lebih tertarik untuk hengkang dari Chelsea karena Bournemouth memberikan penawaran kepadanya, dan di sana dia akan menjadi pemain inti. Pilihan Ake ini tepat adanya, karena di Bournemouth inilah bakat besarnya terlihat jelas. Dia memainkan pertandingan dengan sangat baik untuk Bournemouth, serta menjadi dinding kokoh di lini pertahanan mereka. Teknik sepak bolanya ditunjukkan dengan sempurna. Dia adalah tipikal bek modern yang bisa bertahan dan menyerang dengan sama baiknya. Selama 3 musim di Bournemouth, Nathan Ake tampil di hampir semua pertandingan mereka, serta mampu mencetak 8 gol. Penampilan menawannya bersama Bournemouth ini mengundang perhatian klub-klub besar Liga Inggris. Dan akhirnya pada 5 Agustus 2021, Nathan Ake resmi pindah ke Manchester City dengan biaya transfer sebesar 41 juta euro. Pep Guardiola memantau perkembangannya sejak masih di Bournemouth, dan menurut Pep, dia akan cocok dengan strategi yang diterapkannya. Dan hal ini benar adanya. Permainan passing-passing pendek terukur yang dipraktekkan Pep ternyata mampu dijalankan Nathan Ake dengan sangat sempurna. Dia adalah tipikal bek yang sangat tenang ketika bermain. Dia tidak mudah terprovokasi lawan. Bahkan ketika dikasari lawan,
Ake akan berdiri kembali dan melanjutkan permainan. Cara dia membaca serangan-serangan lawan adalah sangat jenius. Dia tahu pergerakan lawan ke depan serta mampu memutus serangan di waktu yang tepat. Pep Guardiola juga sangat kagum dengan disiplin yang diterapkan oleh Nathan Ake, karena ternyata dia adalah pemain yang tidak mengkonsumsi alkohol. Mengikuti ayahnya yang juga seorang teetotaler, atau orang yang tidak mengkonsumsi alkohol. Hal ini dilakukannya untuk menjaga kondisi fisiknya tetap prima sebagai seorang pemain sepak bola. Dan benar saja, dia menjadi salah satu pemain dengan stamina yang sangat baik di skuad Manchester City. Musim 2022-2023 ini, Pep Guardiola menyanjungnya karena berkat penampilan gemilangnya, Manchester City kini mampu meraih prestasi-prestasi besar. Sampai saat ini Nathan Ake telah meraih 3 gelar Liga Inggris dan 1 gelar EFL Cup bersama Manchester City. Tentunya ke depan dia sepertinya akan terus mempersembahkan permainan yang menarik untuk Manchester City. Untuk negaranya Belanda, Nathan Ake bergabung pertama kali di U15 saat dirinya masih bermain untuk Feyenoord. Sejak saat itu dia terus dipanggil di setiap kelompok usia, sampai pada U21. Sewaktu telah dewasa, Nathan Ake diminta memilih oleh ayahnya apakah akan memperkuat tim Belanda senior atau tim Pantai Gading senior, karena dia memang memiliki 2 kewarganegaraan. Tetapi Nathan Ake lebih memilih Belanda, karena sebagian besar teman-temannya adalah orang Belanda. Dan juga prestasi Belanda akan lebih baik dibanding Pantai Gading. Penampilan perdana Nathan Ake untuk tim Belanda senior didapatinya pada tahun 2017. Sejak saat itu dirinya terus dipanggil mewakili Belanda baik di Euro 2020 ataupun di Piala Dunia 2022 kemarin. Penampilannya juga sangat tenang ketika bermain untuk tim Oranye. Salah satu momen bisa terlihat ketika Nathan Ake ditekel keras oleh pemain Argentina yang bernama Paredes di perempat final Piala Dunia. Tetapi dirinya memilih bangun perlahan ketimbang bereaksi berlebih. Saat ini Nathan Ake adalah aset berharga Manchester City dan tim nasional Belanda. Dia adalah contoh dari bek profesional yang bermain sangat tenang dan menjalankan disiplin tingkat tinggi.